Peter langsung terreset begitu saja dua final seorang Peter lihat. Ward pada polisi gak bisa mempertahankan pergerakan seorang Vertex. Lobby dan kurang tumbang. Anti mic. Sempat salah sebut. Dan Lapu-Lapu, menurut Opung Wow, apakah benar-benar itu adalah hero yang cocok untuk EVOS Legends mengamankan poin yang kedua? Ataukah malah akan menambah poin untuk tim dari Genflix Arrow? Gue rasa cocok-cocok aja sih, dengan Lapu-Lapu di sini akan menambah burst damage milik dari EVOS Legends. Kalau mereka lagi team fight di dalam World Manipulation, Lapu-Lapunya juga dengan Breakfast Fighter ini bisa dapetin parsianya kalau lagi coba buat nge-contest. Oke. Iya. Kalau menurut Gio, pilih salah satu draftnya Genflix dan juga EVOS Legends? Aku pilih untuk sementara ini EVOS. Opung Wow, EVOS dua orang, tapi kita bakal buktikan apakah Sang Serigala mampu melucuti Macan Putih ataukah Sang Serigala bakal diturunkan ke lower bracket oleh Sang Raja Hutan. Alright, kita langsung masuk ke game yang kedua. Untuk match ketiga pada hari ini menjadi match pamungkas antara EVOS Legends dan juga Genflix Arrow Wolf. Masing-masing player sudah berada di posnya masing-masing. Ada anti-match kali ini dan juga seorang Mars yang sedang melakukan jungle terlebih dahulu. Yes, bener banget. Tapi ini ada pantun yang cukup baik. Jalan-jalan sama kamu. Cakep. Jalan-jalan keliling Jakarta. Tetap dukung tim favoritmu untuk kemajuan esports Indonesia. Mantap sekali. Support sistem yang luar biasa dari kamu ya. Alright, tapi kali ini satu buah purple buff udah diamankan bersama dengan Little Wanderer. Keuntungan sudah bisa dipastikan untuk tim Genflix Arrow Wolf. Yes, mereka unggul untuk Little Wanderer-nya dan ini adalah cooldown time untuk kedua tim ini. Kayak mereka gak gampang-gampang untuk di early game-nya, masih tetap dengan fokus untuk farming di area dari jungle bagi masing-masing tim. Betul banget, dan kita lihat RKT dan Genflix demi RRQ. Viparor Hussein. Mantap. Ini adalah salah satu bukti kalau misalnya mereka fansnya itu tetap bersahabat ya kan. Betul. Oke, RKT di depan sana dengan Bastian yang mencoba ditawan bang. Begitu saja Arkanina berhasil dapat satu poin tambahan. Mas, retribusi masih free. Bravo ke arah belakang dan Turtle diamankan tanpa ada kontes sama sekali. Luminaire dipukul, diejam begitu saja. Tapi ternyata RKT harus tumbang dengan menurut gue agak sedikit sia-sia ya tumbang di sana. Nggak ada impact sama sekali dalam team fight ataupun Turtle. Benar-benar gak ada kayak trading yang bisa diberikan oleh EVOS Legends tadi memilih untuk mundur. Mungkin memilih untuk bermain lebih safe karena Wen di sini butuh space banget untuk bisa farming. Oh my god. Tas-tasnya dengan stiker FIFA RRQ gitu. Tapi ternyata dihindari begitu saja dengan Brave Fighter karena belakang. Anti-match coba benar menuju ke arah seorang Lee. Tempest sama Lee dikeluarkan dan bahkan anti-match ditumbangkan di arah bottom lane. Stiker FIFA RRQ dikeluarkan oleh seorang RKT tapi Versik bakal coba mengcover para pemain dari tim EVOS Legends. Meanwhile dari top lane, Freedom QT berhasil mendapatkan poin atau stage dari EVOS Legends. Ya, bahkan kalau di bottom lane-nya masih mencoba untuk perang terus-terusan. Bahkan killing spree diamankan oleh seorang Versik dengan sekali basic attack-nya saja. Membuat Mars harus tumbang di arah bottom lane. Dan di top lane-nya kali ini Genflix tanpa ada beban. Ayan now di arah bottom lane. Lihat order brilliant setelah dikeluarkan oleh seorang Clay. Tapi di arah bottom sana apa yang terjadi ketika Mars tahu tempas obat yang sudah digunakan. Dia bukan yang mundur. Dia malah mencoba untuk mendefensif turret di arah bottom lane. Dan itu kerugian luar biasa. Dia kehilangan para pembuffnya. Dan ini dikeluarkan. RKT di garis depan. Langsung dibuka begitu saja. Dan bahkan RKT berhasil mendapatkan satu poin tambahan dengan stiker Viva RRQ. Viva RRQ. Dan kita lihat di mid lane-nya kali ini Fredo KT dan juga Bravo masih berada di garis depan. Belum bisa memberikan impact yang maksimal bagi tim Genflix Arrow Wolf. Karena dari segi kill-nya aja memang beda satu. Tapi kita lihat mereka sudah mengamankan satu gold di bawah. Sudah ada shield gold yang diamankan oleh tim EVOS Legends. Gue bilang sih kerugian besar dari Genflix itu adalah ketika Link-nya tumbang di bawah sih. Iya, dia coba menang tapi di arah top lane sana ada Bravo. Lihat coba dipasang. Dia salah satu dikeluarkan dalam PK kill from Versi. Dua yang belum dikeluarkan. Darah yang salah. Berarti 3 punya damage dan bakal di cover begitu saja. Flicker digunakan dan satu yang terakhir. Mars masih mencoba untuk melihat keberadaan dari Versi. Mars sepertinya nggak mau memaksakan diri karena nggak ada cover sama sekali. Rexis coming. Mars menjadi pilihan. Basir order brilliance dan ternyata Genflix Arrow Sang Serigala takut ketika macan mengaum roar. Dan kita lihat Turtle yang pertama sudah mulai hadir di lane of down. Yang sebentar lagi akan diperebutkan oleh kedua tim. Kalau aku perhatikan dengan seksama ya. Tadi Marsnya agak cukup terlambat untuk bisa memberi damage. Tapi lihat Marsnya udah stand over possession. Ini benar-benar Turtle yang spesial seperti kamu di mataku. Langsung coba di follow up, di take over begitu saja. Bravo di depan sana. Seorang diri Lumina World Manipulation. Berhasil mendapatkan asap bobol dari seorang Versi. Masih mau lebih. Predictive menjadi pilihan. Gak punya lagi Flicker dan Sonata. Hantar dari
Sonata ternyata nggak bisa menumbangkan Fredo Kitty karena dia masih setia dengan pasangannya. Betul banget, dan kalau kita lihat juga dari Vercikye kali ini udah mendapatkan total 5 kill. Kalah spesial sama kamu, tapi lihat Farza dengan Feral Strike-nya. Fredo Kitty udah bakal coba pakai satu buah Courage Mask, tapi nggak ada flicker yang dikeluarkan. RKT cukup bandel kalau menurut gua. RKT bakal bisa terpick up kali ini, dan ternyata di sana langsung dari recall. Dua kali belum dikeluarkan. Menunjukkan seorang Versik, dan pilihan yang tepat. Nggak ada satu model kini. Berarti dengar untuk maut, dan tumbang dengan Tortoise Sauce yang dimiliki RKT Bang Otat. Sayang sekali, Vercikye udah dapat dari Wave Dragon milik Chow Fredo Kitty. Sayangnya nggak ada damage yang memberikan lebih ke arah Soul Vercikye, tapi diam-diam di sana Mars yang masih bisa mendapatkan purple buff yang tidak jadi dicuri. Itu anti-match. Itu anti-match. Iya. Permainan agresif bang. Monong menuju ke bottom lane, Clover menjadi Oke, target Darkan ini berikutnya. dikeluarkan. Clover kali ini udah gak punya kita. Mas satu yang terakhir menunjukkan seorang Luminer. World Manipulation setelah dikeluarkan. Versi menunjukkan seorang Fredo Kitty, dan hanya Rafonian setelah dikeluarkan. Gak ada S3. Anti-match sudah berada di arah belakang. Siapa yang bakal coba diculik? Ternyata anti-match siap untuk meng-cutting. Pergerakan Order Blitz dikeluarkan. Cukup menakutkan sepertinya nama seorang anti-match. Membuat seorang Clay langsung mengeluarkan Order Blitz tanpa basa-basi. Bahkan dari Vercikye juga mengeluarkan Death Sonata, walaupun masih bisa ditahan oleh seorang Fredo Kitty. Dan mereka kali ini mencoba untuk kejar Mars yang sudah berlenggang-lenggang di atas bebatuan. Yang melakukan split push juga ke arah top lane. Oke. Tapi kali ini Mars di arah top lane. Seperti yang udah gue bilang, gameplay dari seorang Mars, dia melakukan split push. Tapi ternyata dengan recall dari Versik, berhasil melakukan orange buff yang dimiliki oleh seorang Mars. Orange buff sekarang harusnya dapetin turtle. Karena kemungkinan besar di arah top lane sana nggak berhasil mendapatkan turret yang dimiliki oleh tim EVOS Legends. Yoi, kan turtle yang kedua sudah mulai hadir tengah-tengah lane of down yang sebentar lagi juga pastinya akan diperebutkan oleh kedua tim. Tapi sepertinya Versik melenggang-lenggong di sana tanpa ada gangguan dari siapa-siapa. Tapi Fredo Kitty dengan flame shot tadi tidak bisa mengenai siapa-siapa dari seorang Oke, Fredo Kitty kali ini masih ada satu buah flicker yang menggunakan begitu saja dipasangkan. Dan Sonata monster kill didapatkan oleh seorang Versik. Lagi dan lagi Opung Wawa. What happened with Genflix Iron Wall? Yes, mereka sangat-sangat tertekan sekali kalau kita bisa lihat sekarang tempo permainan yang begitu cepat juga dipegang oleh EVOS. Mereka kayak gak ingin membiarkan Genflix Airwolf untuk bisa mendapatkan tempo kali ini permainan. udah mulai di bulan-bulanan dari seorang Versik. Udah satu maut, masih ada wings by wings untuk mundur. Dan objektif berikutnya diamankan oleh seorang Versik. Kali ini Clay-nya menjadi target dari seorang RKT. Anti-match mencoba untuk membantu, tapi sepertinya Mars masuk ke arah RKT tanpa ada damage yang my lebih god, tapi sana. ternyata Fredo Kitty depan sana. Bedester dikeluarkan dan harus kubang. World Manipulation dibalikan ke arah tempo Soulblade. Satu hit terakhir. Anti-match gak berhasil mendapatkan poin. Bahkan godlike diamankan oleh sang bayi macan. Wave Dragon di follow up dengan Darkening. Masih ada anti-match yang menang semua damage tanpa di block dan Luminer. Dan Sonata double kill. Looking for triple kill dari seorang Versik. Ternyata body block yang dilakukan Luminer berhasil menyelamatkan jiwa dan raga atas seorang. Ada rasa ragu untuk Tapi itu Wave Dragon dari seorang Fredo Kitty dengan freestyle solo berhasil mendapatkan seorang Versik. Shutdown didapatkan. Prefector berjugaran seorang Marsha. Dan bahkan anti-match dengan cukup baik. Bahkan begitu itu semua. Mas harus pulang. Clean seorang diri. Gak ada yang bisa meng-cover, dan oh my god, ini bencana. Dua player hilang dari tim Genflix Arom setidaknya membuat nafas segar mereka. Mereka setidaknya membuat EVOS Legends gak berhasil mendapatkan Bapak Lord yang terhormat. Betul banget. Tadi sebenarnya ada Tempest of Death yang dikeluarkan oleh Mars, tapi belum bisa menumbangkan siapa-siapa, Om Wawa. Benar-benar masih kurang begitu dalam juga untuk segi damage, dan lihat tapi Clovernya. Bravo ya kali ini menjadi bulan-bulan di Clover. Cross of Tank belum keluarkan kali ini. Mencoba untuk meninggalkan seorang Bravo. Tapi Cross of Tank membuat Pakuito Bravo harus tumbang di tangan Clover. Bravo, what are you doing? Ya, sendirian. Sendirian, dengan darah yang tidak maksimal. Dengan kemampuan yang mungkin lagi ada di bawah gold kali ini. Dia nggak punya power kalau menurut gue. Betul. Gue setuju banget sih, dan gak ada backupan teman-teman dari teman-teman yang lain dari Genflix. Tapi kemudian Federal Strike keluarkan oleh seorang Pasien. Bahkan seorang Link dari seorang Mars bisa menumbangkan anti-match yang sendirian di garis depan. Dua offlaner yang cukup offside kali ini dari kedua belah tim. Membuat kedua belah tim agak sedikit bingung untuk melakukan Lord. Benar. Karena offlaner ini sangat penting. Pertama, Bravo. Dia bisa mengacak-acak ketika tim EVOS Legends memasangkan ke arah tim fight dan juga Lord yang terhormat. Dan juga anti-match. Anti-match bisa memporak-porandakan pergerakan dari seorang Watt. Dan ketika dua orang ini hilang, dua orang penting ini hilang, gak ada yang sama sekali yang berani mau nyenggol ke arah Lord yang terhormat. Meanwhile, di arah bottom lane, Mars dengan bagus banget. Ini adalah permainan dari Mars, ciri khas permainan dari Mars yang kalau misalnya kalian
tahu dari pertama kali Mars masuk ke Genflix dan di MPL. Dan inilah permainan itu. Mars. Split push. Membuat tim dari Genflix Arrow Wolf mendapatkan space tentunya untuk bisa merasak masuk. Tapi kalau kita lihat dari tim Genflix Arrow Wolf, ada Fredo Kitty, Way of Dragon karena RKT di sini. Tapi karena damage tidak bisa menumbangkan seorang RKT. Bahkan Clover dengan sigapnya bersama dengan Versik garis depan langsung mengambil ke arah Lord yang terhormat. Dia tahu dari tim Genflix Arrow bakal paksa team fight, tapi di arah bottom lane sana. Lihat ada Mars, standby on position. Oh, coba bantu PDSP ke arah belakang. Retribution diamankan oleh seorang Versik, tapi Lord diamankan. Bravo, berhasil diamankan Clover dengan satu buah crossbow of Tank dan bahkan Clay dari kening yang baik. What last it? Mars still survive in the top lane. Wow, my God, tukang sobai kejebur God. Hormat bakal coba untuk menuju melenggang inhibitor turret. Masih ada Luminaire juga, masih ada word manipulation, masih dengan sabar. Dengan stiker FIFA RRQ RKT mencoba untuk berada di garis depan, membantai begitu saja menuju ke Luminaire, tapi ternyata Wesley keluarkan bersama dengan inhibitor yang sudah hilang dan juga Anti-Mans berhasil dikena Counter-Strike menuju ke arah belakang. Word manipulation, Clay tertinggal dan Clay pun harus tumbang. Bravo mencoba untuk cover begitu saja, tapi ternyata gak bisa. Oh no baby, double kill dapatkan. Bahkan seorang RKT harus hilang dari mid lane. Top lane-nya pun gak berhasil. Hampir saja almost, ingat, almost is never enough. Benar banget. Kalau kita lihat dari Mars yang tadi melakukan split push kali ini masih belum berhasil dan bahkan EVOS Legend harus kehilangan bottom turret yang terakhirnya membuat Super Minion akan hadir untuk tim Genflix Arrow Wolf. Alright. Dan Mas masih coba untuk farming terlebih dahulu. Bakal coba untuk farming lagi. Dan ini adalah tempo yang agak sedikit mengagetkan untuk EVOS Legends. Gua setuju banget sih. Itu colongan dari area dari Lord yang tidak diduga sama sekali dan juga Mars yang dibiarkan dengan sangat leluasa oleh teman-temannya yang nge-buying time. Dan kita lihat mungkin untuk highlight. Boys masih bisa cover sedangkan Luminaire seorang diri. Dua serangan yang dikeluarkan. Masih ada versi di cover begitu saja. Bravo pun gak berani. Fredo Kitty tertinggal seorang diri. Crossbow karena seorang Wat. Oh my God, Winston Strike save the day. Hanya menunda kematiannya saja dari seorang Parsia karena backup damage dari seorang Versik masuk bahkan meningkam jantung dari seorang Parsia milik Awad. Mars seperempat darah terakhir mencoba dikejar terlalu lincah. Ini namanya Sugar Mars Glider. Sugar Mars Glider. Iya. Lincah banget memang. Lincah banget. Parah. Dan memang kalau kita lihat dari 45 detik lagi sebentar lagi Lord yang kedua akan hadir tengah-tengah lane of down. Ini akan menjadi momentum bagi kedua tim. Apakah EVOS mendapatkan Lordnya atau untuk kedua kali in a row Genflix akan menyolong Lord tersebut? Kalau menurut gua, RKT nggak boleh barbar seperti tadi lagi. Yes. Harusnya dia udah sadar, dia harusnya sudah tahu kalau misal darkening dari seorang Clay itu bisa numbangin dia dengan cukup cepat. Ya, apalagi dan juga kan kayak cowoknya Way of the Dragon nggak sungkan-sungkan kalau RKT. ya. Iya. Dia Jadi- udah gak mandang bulu. Karena udah tendang aja gitu. Karena Iya. dia sadar, gua nendang RKT, dia nggak punya immortality. Betul. Dengan satu kali combo, at least gua tahu gak ada yang bisa nyenggol ke arah core gua. Benar Itu banget. concernnya. Walaupun dia abis itu nggak bisa ngeluarin damage ke arah seorang versi. Iya, dan ini udah terjadi pertempuran antara Fredo Kitty dan juga RKT. Kita lihat dari seorang Wattnya mencoba untuk mengusir pergerakan dari tim EVOS Legend. Tapi sepertinya hanya memberikan damage-damage yang kecil-kecil aja. Belum Oke. sampai besar. Bener banget, tapi kali ini lihat di arah top lane sana harus ada satu buah clear minion yang dilakukan oleh seorang Clover. Karena Mars udah standby on position. Kali ini harusnya item yang dimiliki oleh seorang Clover udah punya Wind of Nature. Udah sih, udah Harusnya, dari tadi. kenapa? Dia biar bisa head to head one by one, Opong. Sama Link ya. Ya. Yes, tapi Linknya di sini memang rese banget. Lihat dia lagi dan lagi selalu berusaha untuk mendapatkan sisi yang kosong untuk di-push terus-terusan. Oke, kabur ke arah belakang sana sepertinya. Dan bahkan Fredo Cutie membuka vision dengan bagus. RKT nggak boleh terlalu barbar. Nggak bisa di backup dengan cepat. Dan kalau Luminaire yang terpick off. Ingat, Luminaire belum terpick off sama sekali loh. Benar. Asisnya 13. Asis 13. Ini celakan pecah. Benar. Gurih. Tapi buat late game kayaknya udah pada jadi juga semua Iya, sih. tapi gurih. Nggak Gurih ada banget, Luminaire gurih. di menit ke-17. Nggak ada satu buah high ground. Ya. Nggak ada word manipulation. Lama lagi. Nggak ada satu buah perlindungan ketika dia melakukan lock. Ini keuntungan besar banget buat Genflix kalau mendapatkan Luminaire. Tapi kalau kita lihat Luminaire berada di belakang, belum mau terlalu overcommit. Karena melihat dari pergerakan seorang Versik yang masih jauh di belakang sana, agak sedikit riskan untuk masuk arah Lord sih. Benar, ini temponya udah mulai turun banget karena kita tahu dengan gameplay dari Mars dan juga Bravo yang baru saja menggantikan substitution ke arah Botol dan juga Rinasmi.
ini mungkin tidak adanya pancingan-pancingan teamfight. Oh iya, ya mereka bakal counterplay aja sih. Kalau yang buka itu Genflix kayaknya susah. Jadi mereka bakal nunggu EVOS Legends untuk buka teamfight baru masuk nanti Mars dari belakang. Bermain counter attack ya. Berarti bisa dibilang ini kita seperti menunggu balasan dari sang kekasih. Betul. Apakah dia merespon ataukah tidak. Karena kalau kita yang ngechat lagi, sepertinya belum tentu dibalas. Dan ternyata dengan ternyata keluarga bersama dengan VDS, ini informasi yang bagus banget. Kenapa? Karena ini bakal coba dipaksa, lihat RKT langsung ke arah belakang sana, versi dengan Dead Sonata dikeluarkan. Karena 2 short skill yang dikeluarkan oleh tim Genflix Arov adalah kerugian yang luar biasa di menit yang ke-18 ini. Walaupun kalau kita lihat di sana Versik yang memiliki retribution, tapi link dari seorang Mars benar-benar membuat Clover itu kerepotan. Harus menjaga base atau posnya di top lane sana. Mau nggak mau harus diulang-ulang kembali permainan ke Lord ini. Kalau gua, kalau Clover punya satu bowin of nature, dia dorong sampai tengah. Tapi lihat VDS langsung ke arah belakang. Anti-Backing langsung dengan arah seorang Watt. Dengan satu bom Preventor langsung terreset begitu saja. Dua final seorang Penta lihat. Watt pada polisi nggak bisa mempertahankan pergerakan dari seorang Versik. Lobby dan pun harus tumbang. Double kill diamankan. Looking for triple kill. Tapi ternyata kayaknya pun harus ditumbangkan begitu saja. Fredo seorang diri. Crossbow terus keluar. Masih bisa ditahan. Menuju ke arah belakang. Triple kill. Looking for Maniac. Tapi kali ini Winter Tranchant nggak bisa save the day. Wah, benar banget. Dan kita lihat RKT masih mencoba untuk mundur. Martial looking for Maniac, tapi sepertinya RKT masih terlalu tebal untuk ditumbangkan oleh seorang Mars. Dan Lord yang terhormat terbuka lebar untuk diinisiasi oleh Genflix Arrowwolf. Do, cutie freestyle dulu bos. Lagi-lagi menyelamatkan hari dari Genflix Arrowwolf. Yes, Way of the Dragon yang sangat tepat sekali mengenai Versik tadi. Gila sih, Korban pertama yang langsung membuat EVOS Legends kehilangan core yang bisa memberikan damage besar. benar banget. Maksa coba kali ini RKT mencoba membuka visionnya, coba memasarkan keadaan. Masih ada Bravo mencoba untuk game di Dragon yang pahit, tapi ternyata Lord diamankan dengan cukup indah. Retribution yang tepat, crossbow ternyata gak bisa mendapatkan 1 poin tambahan, dan juga RKT pun lebih memilih untuk sabar. Iya, karena tadi Mars nggak bisa ditumbangkan sehingga membuat Clover harus mundur lagi sambil menunggu Versik yang akan datang melakukan defense ke arah Lord yang sudah masuk ke arah mid lane. Oke, ini sepertinya udah mulai adanya. Going one. So ini udah bakal sakit banget sih, dan tinggal positioning seperti apa dari EVOS dan juga seperti apa dari Genflix Arrowwolf. Dan Udah mulai masuk Lord ke arah mid kali ini. Udah nice strike Wah, dikeluarkan oleh seorang Watt. lagi versi yang dipilih, dan lihat Wombo combo combro berhasil mendapatkan 1 momen tambahan. Anti-match sekarang Tulmal juga seorang Clay, tapi ternyata pelili untuk flicker ke arah belakang. Anti-match pun harus tumbang. Gatlane didapatkan, menuju ke arah belakang. Bravo pun hilang, dan ternyata EVOS Legends masih bisa mempertahankan base-nya. Clay dengan Darkan yang menuju ke arah belakang. Oh my god, ini bencana. EVOS Legends kehilangan 3 pemainnya, dan Desenses sang macan melolong dan membawa game ini ke game yang ketiga. Dan inilah jawaban dari Coach Sandelucas mengganti 2 playernya, membuat 1 poin untuk